Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar tanpa kekurangan suatu apapun. Mari sebelum kita menjalani hidup di hari ini, kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Yesaya 37 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah masalah Anda terlalu besar untuk Anda dapat tangani? Hari-hari ini ada banyak orang yang mengeluhkan tentang situasi yang dialaminya. Pandemi yang terus berkepanjangan membuat kehidupan menjadi semakin sulit. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Ada di antara mereka yang terpapar COVID-19. Ada di antara mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, sehingga masalah menumpuk terlalu berat untuk dihadapi. Apakah itu juga menjadi masalah kita saat ini? Masalah yang kita hadapi terlalu berat untuk bisa kita pikul. Mari kita belajar dari teladan Hizkia. Yang pertama, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Dalam Hizkia menghadapi serangan dari Raja Asyur, yaitu Sanherib, yang mengancam dia dan memojokkan dia, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Kalau kita melihat referensinya dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang kedua dan 8, di sana kita melihat bahwa Hizkia menyiapkan persediaan air yang cukup bagi bangsanya. Kemudian Hizkia membangun tembok sekeliling sebagai benteng perlindungan. Yang ketiga, Hizkia menyiapkan pasukan untuk menghadapi serangan dari Raja Asyur. Hizkia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak berdiam diri, dia tidak ketakutan dengan ancaman dari Raja Asyur, dia tidak apatis, tapi dia tetap mengerjakan bagian dia, melakukan apa yang bisa dia lakukan. Nah, Tuhan mau juga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam masalah yang berat yang sedang kita alami. Carilah peluang-peluang baru. Buatlah terobosan-terobosan baru. Carilah kesempatan-kesempatan yang baru yang memungkinkan untuk kita tetap dapat bekerja, yang memungkinkan kita dapat mengatasi masalah kita. Jangan berdiam diri, lakukan sesuatu. Yang kedua, berdukacitalah atas apa yang salah. Hizkia sadar bahwa dia dan bangsanya telah bersalah, yaitu dengan mencari pertolongan dari Mesir, meminta bantuan kepada mereka, bukan
bukan bergantung dan mencari pertolongan dari Tuhan, tapi bergantung kepada Mesir. Menyadari akan kesalahannya ini, Hizkia dia menggunakan kain kabung dan dia berduka cita menyesali akan kesalahannya. Nah, ketika kita menghadapi masalah, berhentilah dan selidikilah hati kita. Kalau ada dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka berdukacitalah atas dosa-dosa itu dan mintalah pengampunan atas dosa yang kita hadapi. Yang ketiga, carilah kehendak Tuhan. Hizkia menyuruh utusan kepada Nabi Yesaya untuk menanyakan firman Tuhan, sehingga dia mengerti kehendak dan maksud Tuhan dalam situasi yang dia hadapi. Penting bagi kita, ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Ataupun kita perlu bertanya kepada orang yang lebih rohani dari kita untuk mencari kehendak Tuhan, sehingga kita dapat mengambil sikap yang benar, mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat adalah dengan berdoa. Nah, inilah yang termaktub di dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini. Hizkia menaikkan doanya kepada Tuhan, dan di dalam doanya dia mempunyai beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya doa-doa kita pun didengar oleh Tuhan. Yang pertama, membangun iman melalui pengenalan Tuhan yang benar. Di dalam ayat yang ke-16, Hizkia berkata, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Hizkia membangun imannya dari pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan atas semesta alam, adalah Tuhan yang bertahta di atas kerubimnya, dan hanya Tuhan yang berkuasa atas segala kerajaan di muka bumi, dan hanya Dialah yang telah menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Itulah sebabnya iman Hizkia diperkuat atas pengenalannya kepada Tuhan. Kita perlu menaikkan doa-doa yang seperti itu, membangun iman kita dari pengenalan kita akan Tuhan yang kita sembah. Sama seperti yang Hizkia sembah, itu juga adalah Allah kita. Yang kedua, dalam doanya Hizkia menyampaikan situasi yang dia alaminya. Di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, Hizkia menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia sedang mengalami ancaman dari Sanherib, yaitu Raja Asyur, yang telah mengirimkan utusan dengan perkataan-perkataan yang melemahkan semangat dari rakyatnya. Hal itu disampaikan kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Penting bagi juga kita menyampaikan masalah yang kita hadapi sejujur-jujurnya kepada Tuhan, dengan terbuka kepada Tuhan apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Yang ketiga, memohon penyelamatan dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-20a, Hizkia berkata, "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya." Ada permohonan yang dipanjatkan oleh Hizkia kepada Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan dia dari tangan Sanherib. Demikianlah ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita memohon kepada Tuhan untuk Dia menyelamatkan kita dan melepaskan kita. Kita mengakui ketidakberdayaan kita, ketidaksanggupan kita dalam mengatasi masalah kita. Kita memohon kepada Tuhan untuk turun tangan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan akhirnya yang keempat, Hizkia mempunyai motivasi yang benar di dalam doanya. Di dalam ayat yang ke-20 bagian B, Hizkia berkata, "Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Haleluya. Ini penting, sebab motivasi yang tidak benar maka akan membuat doa kita pun tidak terjawab.
motivasi yang jahat, motivasi yang tidak mempermuliakan Tuhan, motivasi yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu kita, tentu saja Tuhan tidak mendengar. Tapi motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, supaya seluruh bumi mengenal Tuhan, supaya melalui campur tangan Tuhan atas masalah kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Itulah yang menggerakkan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Nah, memang akhirnya kita ketahui bahwa Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan atas masalah yang dihadapi oleh Hizkia. Utusan dari Sanherib mati, dan kemudian Sanherib pun dibunuh oleh pengawal-pengawalnya sendiri. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat sebuah pelajaran yang penting. Apabila kita menghadapi masalah yang terlalu besar bagi kita, mari kita ikuti teladan dari Hizkia ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian berduka cita atas apa yang salah. Perbuatan-perbuatan berdosa kita akui dan kita bereskan kepada Tuhan. Yang ketiga, mencari kehendak Tuhan. Dan yang keempat, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ya Bapa, ketika kami menghadapi masalah yang terlalu berat bagi kami untuk kami dapat atasi, biarlah nasihat firman-Mu ini menolong kami, untuk kami belajar dari Hizkia, melakukan apa yang bisa kami lakukan, menyadari apa yang salah di dalam diri kami, mengakui kepada Tuhan dan membereskan kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan melalui firman-Mu, dan menaikkan doa kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kalau hari ini umat Tuhan, di antara mereka ada yang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, kiranya Engkau dari surga mendengar segala permohonan mereka, dan Engkau turun tangan, Engkau campur tangan, Engkau membuka jalan, sehingga mereka dilepaskan dari setiap pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Haleluya. Kami siap untuk menjalani hidup di hari ini. Kami butuh pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya tuntun langkah kami dan buat berhasil segala yang kami kerjakan. Terpujilah Tuhan Yesus yang hidup. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.